Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Gunung Sindoro 3153 mdpl adalah gunung tertinggi ke-18 di Indonesia, ke-8 di Pulau Jawa, dan ketiga di Jawa Tengah. Yang cukup populer karena tergabung dalam grup Triple S bersama gunung tertinggi Jawa Tengah yaitu Gunung Slamet dan Gunung Sumbing. Ditambah keberadaan basecamp Kledung yang bisa diakses dengan angkutan umum dan jalur pendakian yang disebut-sebut ramah bagi pendaki pemula. Bagaimana cara kesana dari Jabodetabek? Angkutan umum apa ke basecamp? Bagaimana cara pendaftaran? Benarkah jalur pendakian ramah untuk pemula? Mari simak di konten kali ini. Mulai dari bagian 1, persiapan. Informasi di Instagram Grasindo Sindoro, yaitu pengelola basecamp Kledung, pendaki wajib membawa surat sehat dan KTP asli dan kopinya. Karena ada surat keterangan sehat dari dokter yang berlaku maksimal 3 hari sebagai syarat pendaftaran pendakian atau SIMAKSI, jadi pergi ke klinik terdekat di tempat asal 1 hari sebelum keberangkatan. Jika berangkat hari Jumat untuk mendaki hari Sabtu, maka urus surat sehat hari Kamis malam. Daftar ke resepsionis untuk pembuatan surat keterangan sehat untuk syarat pendakian gunung. Masuk ke ruang dokter jika sudah dipanggil. Pemeriksaan oleh dokter, cek suhu, detak jantung, tekanan darah, berat dan tinggi badan, dan wawancara riwayat kesehatan. Lalu bayar biaya pembuatan surat sehat 30.000 di kasir. Setelah bayar akan diberikan surat keterangan sehat dalam amplop dengan cap dokter. Wujud surat sehat seperti ini, ada kop surat, nama dan alamat, tujuan surat, data kesehatan, hasil pengecekan tadi, dan tanda tangan serta cap dokter. Setelah surat sehat jadi, lanjut menyiapkan peralatan dan perbekalan pendakian. Packing semuanya ke dalam tas carrier. Lanjut bagian 2, perjalanan ke base camp. Dari tempat asal menuju ke terminal bis terdekat, naik angkutan umum atau bisa naik taksi online jika harganya beda-beda tipis. Untuk perjalanan di konten kali ini, karena mulainya dari kota Bogor, jadi perginya ke terminal bis Baranang Siang. Untuk wilayah Jabodetabek lainnya menyesuaikan, bisa dari Terminal Kampung Rambutan, Pulau Gadung, Lebak Bulus, Kalideres, Bekasi, Tangerang, Jatijajar, dan lain-lain. Di terminal bis berjalan ke terminal bagian pemberangkatan luar kota atau bis akap antar kota antar provinsi. Beli tiket bis jurusan ke Wonosobo Terminal Mendolo, untuk contoh ini pakai bis Sinarjaya tarif 138.000. Bis berangkat jam 4 sore tapi harus standby 1 jam sebelumnya. Naik ke bis jurusan Wonosobo dan nikmati perjalanan. Perjalanan ke Wonosobo sejauh 500 km estimasi selama 10 jam. Bis akan melewati tol Trans Jawa seperti tol Jagorawi, yang ini khusus dari Bogor aja ya, tol Jor, Cikampek, dan Palimanan. Dan berhenti sejenak di rest area untuk istirahat. Untuk bis Sinarjaya, rest areanya adalah rumah makan Taman Selera di Indramayu. Langsung sholat di musola, buang air di toilet, dan bayar Rp2.000 per orang. Lanjut makan dengan menu nasi padang, bayar 25.000 untuk nasi dengan 1 lauk. Kembali berjalan di tol Trans Jawa, yaitu tol Palimanan, Kanci, dan keluar tol Pejagan. Lanjut ke jalan raya non-tol, melewati Purwokerto dan Banjarnegara. Dan sampai di Wonosobo, tepatnya Terminal Mendolo jam 3 pagi. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, perjalanan bis Sinarjaya Bogor Wonosobo bisa lihat di link di atas atau di deskripsi. Dari Terminal Mendolo, naik bis jurusan Wonosobo Magelang via Parakan Temanggung, tarif 15.000 jam setengah 4 pagi. Dan perjalanan sampai ke basecamp Kledung sejauh 15 km, estimasi selama 30 menit. Bis akan berjalan di Jalan Wonosobo Purworejo sampai ke perempatan Kertek. Lanjut ke Jalan Wonosobo Parakan, melewati Celokan Kembar dan sampai di basecamp Kledung Grasindo pendakian Gunung Sindoro. Untuk lebih jelas dan lengkapnya juga, perjalanan bis Wonosobo Magelang via Parakan Temanggung bisa lihat link di atas atau di deskripsi. Masuk ke bagian 3, fasilitas basecamp Kledung. Basecamp Kledung berada di area komplek kantor pemerintahan desa. Kantor di sebelah kiri dan basecamp di sebelah kanan. Pengelola basecamp Kledung yang kantornya di pojok kanan adalah Grasindo, singkatan dari Gabungan Remaja Anak Sindoro. Di halaman depan ada fasilitas parkir motor dan parkir mobil. Di samping kantor Grasindo adalah gedung utama basecamp. Basecamp seperti rumah singgah pendakian berupa aula besar yang memiliki fasilitas antara lain tikar untuk tidur, duduk, atau istirahat, monitoring CCTV, insya Allah aman. Bak sampah besar, harap bersiap, basecamp Kledung sangat ketat urusan sampah, jadi jangan main-main. Charger dan penitipan barang, toilet dan kamar mandi, toilet di sebelah kanan,
Ada kloset jongkok, ember, gayung, dan keran air. Kamar mandi sebelah kiri. Ada keran air dan gayung. Dan mesin cuci, tapi nggak tahu boleh dipakai apa enggak ya. Lalu fasilitas-fasilitas di sekitar base camp, antara lain masjid besar bernama Masjid At-Taqwa. Ada tempat wudhu dan toilet, bak celup kaki di depan tempat wudhu, dan area sholat. Masjid ini sangat besar, megah, dan interiornya pun mewah, Masya Allah. Tempat penyewaan alat-alat pendakian, yang juga jual nasi bungkus 12 ribuan, porsi nasinya sangat banyak. Menyeberang jalan dan belok ke kanan ada klinik, bisa juga buat surat sehat di sini, tapi bukanya jam 7.30 dan minggu libur. Minimarket, bukan sensor merek ya, tapi namanya benar-benar minimarket. Ada juga beberapa spot foto seperti Gunung Pasir 1400 mdpl, kebun tembakau dengan sunrise dan Gunung Sumbing. Dan tujuan pendakian kali ini yaitu Gunung Sindoro. Lanjut ke bagian 4, pendaftaran pendakian. Untuk mendaftar pendakian atau simaksi menuju ke sisi kanan gedung base camp, di area meja dan loket-loket ini. Tapi baru buka jam 8 pagi dan tutup jam 5 sore. Setelah buka, bisa mengambil formulir pendaftaran di loket. Tampilan formulir pendaftaran seperti ini. Pertama, isi data ketua kelompok seperti nama, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, dan nomor telepon keluarga. Lalu data pendakian seperti jenis kegiatan, jumlah anggota, tanggal naik, dan tanggal turun. Lanjut isi data anggota dari nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone. Satu persatu untuk semua anggota, minimal 1 orang anggota, jadi satu tim minimal 2 orang dengan ketua. Data ketua dan anggota juga ditulis di buku tamu yang ada di meja pendaftaran. Sayangnya nggak sempat ngambil gambar, maaf ya teman-teman. Ada peringatan di bawah untuk lapor sebelum dan sesudah pendakian. Untuk apa? Tunggu saja. Lanjut halaman di baliknya. Semua peralatan dan perbekalan yang dibawa harus ditulis jumlahnya. Jika tidak ada di daftar, harus ditulis di baris kosong. Untuk apa? Sesuai peringatan di halaman depan, turun harus melapor. Sampah akan diperiksa dan dicocokkan dengan yang ditulis di form ini. Basecamp Kledung memang serius menjaga kebersihan jalur dari sampah pendaki. Jadi alay-alay tukang buang sampah sembarangan, jauh-jauh dah. Lanjut tulis riwayat penyakit yang dimiliki anggota tim, jika ada. Larangan membawa tisu basah, pengeras suara, dan alat musik bisa didenda sampai 1 juta rupiah. Dan terakhir, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tanda tangan komitmen bahwa turun sampah yang akan diperiksa oleh petugas dan sanksi jika gagal. Lalu serahkan formulir, surat sehat dan kopi KTP semua anggota, KTP asli ketua anggota, dan bayar biaya Rp30.000 per orang. Karena KTP dititip, jadi tidak bisa lintas jalur. Dan mendapatkan peta dan aturan pendakian kiri, bukti titip KTP ketua anggota tengah atas, tiket masuk 15.000 tengah-tengah, tiket fasilitas basecamp 15.000 tengah bawah, dan 1 trash bag kanan. Semua fasilitas basecamp seperti tikar tidur, charger HP, titip barang, dan MCK sudah termasuk di biaya pendaftaran. Saat pulang, masukkan sampah ke trash bag, lapor ke petugas, lalu pencocokkan sampah dengan formulir. Jika berbeda, akan kena denda, dan jika oke, bisa ambil KTP dengan tukar kertas putih di tengah. Dan masuk ke bagian 5, jalur pendakian. Selesai mendaftar, langsung keluar basecamp, ketemu abang ojek, naik ke motor, ojek melewati pos 1, sampai ke pos ojek atau pos 1,5, cuma 10 menit dan bayar 25.000. Dan dari pos 1,5 ojek ini, pendakian sebenarnya dimulai. Woi. Ini kan channel RX Information, jalan-jalan murah meriah. Konek ojek sih, mana info murahnya? Oh iya, maaf ketelepasan. Kita ulang ya. Kita gunakan peta pendakian yang diberikan oleh Basecamp. Jangan lupa di baliknya ada peraturan pendakian, harap dibaca, dipahami, dan dipatuhi ya. Kita putar ke kanan ya, supaya bisa full screen. Dan kita perbesar sedikit. Pendakian Gunung Sindoro via Kledung total sejauh 5,8 km, naik 1757 mdpl, estimasi waktu pendakian 8,5 jam. Melewati perkampungan, kebun, hutan, sabana, dan kawah. Terdapat 4 pos pendakian dan 1 campground utama, namun tidak ada mata air. Tapi bisa beli air mineral kemasan di warung yang ada di pos ojek, pos 2, dan pos 3. Pendakian dimulai dari basecamp 1396 mdpl, berjalan 2,3 km dan naik 261 meter sampai ke pos 1 1657 mdpl, estimasi selama 1,5 jam. Melewati rumah warga dan perkebunan, dengan jalur berupa jalan beton dan jalan bebatuan yang naik agak curam dan melewati batu besar. Kita awali dengan berdoa dan yel-yel. Sindoro, yade. Keluar gerbang basecamp, belok kiri, melewati barisan ojek ke arah perkampungan warga.
Melewati perkampungan rumah-rumah warga, jalan beton naik agak curam. Di antar Gunung Sumbing sampai ke pintu jalur pendakian Gunung Sindoro. Pertigaan pertama belok kanan. Pertigaan kedua belok kiri. Pertigaan tiga belok kanan. Jangan nyolong jemuran ya. Mentok belok kiri. Pertigaan 4 kiri. Pertigaan 5 kanan. Dan mulai masuk area perkebunan, jalanan batu naik agak curam. Kebun mayoritas tanaman tembakau. Kalau kata Wikipedia, penghasilan utama Desa Kleduk. Gunung Sumbing di belakang mulai tertutup awan. Selalu siaga telinga, menepi kalau ada ojek lewat. Mak Top dan Tom Cruise mah lewat ini. Kembali menyusuri kebun tembakau. Melewati batu sebesar rumah sesuai di peta. Berpapasan dengan ibu-ibu pencari kayu bakar. Hati-hati ojek, dan kabut mulai turun. Pemandangan perkebunan berkabut begini enaknya rebahan sambil lihat pemandangan ya. Sampai di akhir area perkebunan, belok ke kiri ke tanjakan curam dan sampai di pos 1. Basecamp ke pos 1 jam 10 menit. Alhamdulillah lebih cepat 20 menit dari peta. Awalnya ragu ini pos 1 atau bukan, karena tidak ada papan namanya. Cuma ada papan oranye yang tulisannya zona wajib senyum, tapi lupa ambil gambarnya. Jadinya tidak istirahat dan lanjut jalan karena masih nyari pos 1. Selanjutnya dari pos 1 1657 mdpl berjalan 1035 meter dan naik 323 meter sampai ke pos 2 1980 mdpl estimasi selama 1,5 jam. Melewati hutan lebat tertutup dengan jalur berupa jalan tanah yang mulai naik curam. Mulai masuk hutan lebat tertutup dengan jalan batu yang naik mulai curam. Tidak lama jalan menjadi tanah. Melewati gapura jalur pendakian. Trekking di hutan ditemani kabut syahdu. Percabangan jalan ikut papan arah ke kanan. Lanjut trekking di hutan berkabut. Gunung Calak. Kawasan Situk, selalu ikuti papan arah. Hati-hati kecipratan lumpur dari ojek yang lewat. Dan sampai ke pos ojek atau pos bayangan 1,5. Akhirnya jadi tahu kalau yang tadi beneran pos 1. Jadi istirahat dulu 4 menit dan di sini ada warung. Mereka baru stretching, kami sudah patah-patah. Lanjut trekking ke hutan berkabut jalan tanah lagi. Dan jalan mulai menyempit. Kirain ojek sampai pos 1,5 aja, ternyata masih bisa lanjut toh, luar biasa. Padahal jalannya sempit ya. Terus trekking di hutan berkabut. Dan di sini adalah batas akhir ojek yang tarifnya 40.000, yaitu pos 1/3/4. Lanjut trekking di medan yang mulai bersemak belukar. Dan sampai di pos 2. Pos 1 ke pos 2 1 jam 31 menit. Alhamdulillah cuma lebih lambat 1 menit dari peta. Istirahat dulu ya 24 menit. Di pos 2 ada shelter, warung, dan tanah landai lumayan luas, bisa untuk campsite. Tarik si semongko dulu bos, harga 5.000 sama dengan gede putri, tapi porsinya 2 kali lipat. This is Sindoro. Selanjutnya dari pos 2 1980 mdpl berjalan 920 meter dan naik 335 meter sampai ke pos 3 2315 mdpl estimasi selama 2 jam. Jalur awalnya hutan tertutup dengan jalan tanah berbatu yang naik curam dan di akhir hutan terbuka dengan jalan berbatu naik sangat curam. Lanjut trekking ke area hutan tertutup tapi lama-lama terbuka dengan jalan tanah berbatu yang naik curam. Jalur semakin menantang, berbatu dan banyak pohon tumbang. Karena semakin curam jadi makin sering ngos-ngosan dan makin jarang ngambil gambar. Maaf ya teman-teman. Terus menyusuri trek jalan berbatu yang menanjak curam. Jangan lupa tetap ikuti papan arah.
melewati area Watu Longko, batu sebesar rumah mirip yang ada di kebun bawah. Dan sampai area Pamungkas, nggak pakai to the bone ya. Trek area terbuka dengan jalan berbatu menanjak sangat curam. Dan sampai di pos 3. Pos 2 ke pos 3 1 jam 49 menit, alhamdulillah lebih cepat 11 menit dari peta. Istirahat, sholat, dan makan siang dulu 1 jam 14 menit ya. Di pos 3 ada shelter dan area camping yang sangat luas, bisa jadi alternatif selain sunrise camp, yang katanya lebih aman dari babi hutan. Selain itu ada juga warung, tapi bukan sembarang warung, yaitu warungnya Mbah Kuat, yang jual air mineral dan mantap gorengan plus sambal kecapnya. Walaupun akhirnya kami camp di Sunrise Camp, kalau nanti kesini lagi, kami akan pilih untuk camp di pos 3 saja. Toh jaraknya ke Sunrise Camp juga cuma setengah jam. Ditambah tidak was-was ancaman babi hutan dan bisa beli air. 2 botol air 1,5 liter per orang yang kami bawa ternyata kurang, mestinya 2,5 botol per orang. Terlihat beberapa pendaki juga sudah mulai mendirikan tenda di sekitar shelter pos 3. Ya, mesti belajar dari pengalaman ya. Dan warung Mbah Kuat juga jadi warung terakhir di jalur pendakian Kledung ini. Di atas sudah tidak ada warung lagi. Dan kami pun istirahat, sholat, dan makan siang di warung Mbah Kuat. Mari kita lihat ada apa saja di dalamnya. Ada musola, area duduk yang luas, gorengan dengan sambal kecap Rp2.000 per biji, air mineral 1,5 liter Rp20.000 per botol, kalau di Surken Rp35.000. Teh manis, kopi, dan minuman manis rata-rata Rp5.000-an. Terlihat Mbah Kuat sedang mengawasi dapur. Turnover gorengan di sini sangat tinggi, jadi kalau kehabisan harap bersabar ya. Istri Mbah Kuat pasti langsung goreng lagi dan bisa juga dibungkus buat di tenda. Mantap. Selanjutnya dari pos 32315 mdpl berjalan 299 meter dan naik 108 meter sampai ke Sunrise Camp 2423 mdpl, estimasi selama setengah jam. Melewati hutan terbuka dengan jalur berupa jalan tanah berbatu yang naik sangat curam. Lanjut trekking ke area hutan terbuka dengan jalan tanah berbatu yang naik sangat curam. Sampai dipasang tali webbing, mirip di tanjakan setan Gunung Gede via Cibodas. Dan sampai di Sunrise Camp. Dari pos 3 selama 25 menit, alhamdulillah lebih cepat 5 menit dari peta. Langsung cari lokasi untuk pasang tenda. Ada area tanah terbuka dan area hutan untuk mendirikan tenda di sini. Katanya hindari area hutan agar tidak diganggu babi hutan. Akhirnya kami ikuti saran dan pasang tenda di area terbuka, walaupun resiko kena badai dan panas pas siang-siang, ya daripada diseruduk babi hutan kan. Di sini banyak burung jalak coklat paruh kuning, persis yang ada di Gunung Lawu via Ceto, dan juga sama-sama malu sama kamera, kabur terus pas lagi di syuting. Semua pendaki bersepakat untuk mendirikan tenda berdekatan, agar babi hutan tidak berani mendekati jika ada banyak orang. Buang air kecil dan air besar bisa di semak-semak sekitar area camp. Usahakan buang air cucian alat masak juga di sana, jauh dari area camp agar tidak mengundang babi hutan. Usahakan juga sampah di plastik double dan masuk trash bag untuk dibawa ke base camp. Jangan taruh makanan, alat masak, dan sampah di teras atau di luar tenda. Karena sedang musim kemarau, udara jadi sangat dingin. Jam 6 sore saja sudah bisa menggigil jika tidak pakai jaket. Harap hati-hati ya. Dan di sini kami sempat difitnah orang kesurupan. Kira-kira perlu dibuat konten ceritanya nggak ya? Tulis di komen ya. Ya, selanjutnya istirahat, sholat, makan, dan tidur. Total 12 jam 23 menit untuk summit besoknya dini hari. Selanjutnya dari Sunrise Camp 2423 mdpl berjalan 690 meter dan naik 415 meter sampai ke pos 42838 mdpl, estimasi selama 2 jam. Melewati hutan terbuka dengan jalur berupa jalan tanah berbatu yang naik ekstrim curamnya. Keluar camp ke jalan setapak arah ke puncak. Kanan Masuk ke area hutan lalu berjalan ke arah kanan dan ikuti papan arah. Jalan ke puncak jam 3 pagi agar bisa turun lebih awal dan bisa ngejar bus Sinar Jaya Bogor jam 16.30. Mohon maaf ya ngambil gambarnya sedikit karena masih gelap dan jalannya ekstrim sekali curamnya. Jalur mirip tanjakan setan Gunung Gede Cibodas dari kandang badak sampai ke puncak, tapi lebih berbatu. Karena ekstrim curamnya, area landai sangat sedikit, jadi harus gantian untuk sholat subuh. Makin ke atas, hutan semakin tipis dan terbuka, jadi jangan lupa lihat pemandangan di belakang ya. Sunrise mulai datang dan matahari akan muncul di sebelah kiri barisan gunung-gunung. Pos 4 belum kelihatan dan jalan terus curam, tapi view-nya Masya Allah indahnya. Nikmati momen sunrise aja dulu ya. Dari kanan ke kiri, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan kecil di kaki kiri Gunung Merbabu adalah Gunung Lawu. Masya Allah. Jika sampai spot foto kawasan Watu Tatah, maka pos 4 sudah dekat.
Nikmati momen aja lah ya, mumpung lagi rezeki view Masya Allah kayak gini. Lanjut menanjak curam ekstrim. Ada spot foto lagi. Mampir dulu dah, mumpung sunrise. Nanjak ekstrim curam lagi. Spot foto dan pemandangan indah lagi. Dan lautan awan pun mulai muncul. Fotonya gantian, antri yang tertib ya. Nanjak curam ekstrim lagi. Dan matahari mulai terbit. Dan sampai di pos 4. Dari sunrise camp 3 jam 3 menit. Alhamdulillah lebih lambat 1 jam 3 menit dari peta. Asyik menikmati view dan foto-foto sih. Ini pas sunrise golden hour loh. Pos 4 adalah spot foto terbaik, jadi harus antri. Rekomendasi, ambil fotonya agak jauh dan agak tinggi seperti ini, biar bisa dapat foto seperti. Dan yang terakhir dari pos 4, 2838 mdpl, berjalan 575 meter dan naik 315 meter, sampai ke puncak Gunung Sindoro 3153 mdpl, estimasi selama 1 jam. Melewati sabana dan area kawah puncak, dengan jalur berupa jalan berbatu, campur kerikil dan pasir yang naik ekstrim curamnya. Masuk area sabana dengan jalan berbatu naik ekstrim curam. Terlihat puncak Tipuan dan jalur pendakian alang-alang Sewu Pajero. Sabana yang luas plus sunrise dan Gunung Sumbing tidak kalah indahnya dari Gunung Merbabu. Lanjut menanjak curam ekstrim. Jangan lupa view di belakang, Masya Allah menakjubkannya. Bisa untuk foto seperti ini. Sabana berakhir dan masuk area kawah puncak. Tetap menanjak curam ekstrim, tapi jalur jadi campuran batu dan kerikil pasir. Pemandangan di belakang tetap Masya Allah indahnya, tapi Gunung Sumbing ukurannya semakin mengecil. Jalur batu kerikil pasir mudah bergeser, jadi agak licin, hati-hati tergelincir. Dan sampailah di akhir jalur pendakian via Kledung, yaitu puncak Gunung Sindoro 3153 mdpl setelah pendakian selama hampir 24 jam. Dari pos 4 ke puncak 1 jam 23 menit, alhamdulillah lebih lambat 23 menit dari peta karena banyak foto-foto. Total waktu pendakian dari base camp sampai puncak 23 jam 29 menit. Estimasi di peta 8 jam 30 menit. Jadi lebih lambat 14 jam 59 menit. Jika dikurangi waktu camping 12 jam 23 menit, keterlambatan berkurang jadi 2 jam 36 menit. Jika dikurangi lagi waktu istirahat di pos-pos 1 jam 48 menit, keterlambatan berkurang jadi 48 menit. Ya alhamdulillah, lumayanlah untuk pendaki Jompo Tim Keong, tanpa ojek bisa lebih lambat tidak lebih dari 1 jam dari standar waktu pendakian. Selanjutnya kita lihat ada apa saja di puncak Gunung Sindoro. Yang pertama adalah kawah. Kawah Gunung Sindoro sangat lebar, dan semua bagian puncak gunung adalah bibir kawah, yang menyatukan semua jalur pendakian. Jika sempat, bisa berjalan mengelilingi kawah. Kawah mengeluarkan uap air dan gas belerang, jadi cukup bau. Di puncak hanya boleh jam 7 pagi sampai jam 12 siang, di luar itu berbahaya. Pekatnya gas belerang membuat batu-batu di area puncak menjadi berwarna putih seperti ini. Ada juga spot foto dengan plakat puncak, nama dan ketinggian gunung seperti ini. Ada juga yang berbentuk papan seperti ini. Ada juga spot foto batu di tepi kawah seperti ini. Dan yang pasti view lautan awan dan Gunung Sumbing, Merapi, dan Merbabu, Masya Allah. Alhamdulillah dapat cerah seperti ini. Ambil gambar secukupnya dan segera turun. Jangan terlalu lama di puncak. Hati-hati jalan batu berkerikil yang sangat licin. Turun estimasinya setengah dari waktu naik, yaitu 4 jam. Lapor ke base camp, pengecekan sampah dengan daftar barang bawaan, dan ambil KTP dengan kertas putih di awal. Total biaya 213.000, yaitu surat sehat 30, bis Sinjai 138, bis Gunung 15, pendaftaran 30, tapi belum termasuk makan, perbekalan, dan ongkos pulang. Karena harus mengejar bus Sinjai Bogor jam 16.30 dan ada anggota yang cedera pas jalan turun, terpaksa ngojek dari pos 1,5 ke base camp. Bayar 25.000 cuma 5 menit. Yang berpenyakit jantung di ojek tutup mata aja ya. Lalu, apakah Gunung Sindoro cocok untuk pemula? Coba kita sedikit analisa. Kita data pos-pos pendakian Gunung Sindoro via Kledung, jarak antar pos, dan kenaikan elevasinya.
Kita bagi jarak antar pos dengan kenaikan elevasinya dan dapat angka-angka ini. Lalu kita pakai koefisien kecuraman buatan channel erection formation, mulai dari 0, curam ekstrim sampai 2, sangat curam sampai 3, curam sampai 4, agak curam sampai 10, dan landai lebih dari 10. Kita definisikan angka yang tadi pakai koefisien ini, maka didapatkan tingkat kecuraman antar pos, dari warna kuning agak curam sampai merah gelap ekstrim curamnya. Sebagai kesimpulan, kita total jarak antar pos dan kenaikan elevasinya lalu dibagi. Cari koefisiennya dan didapatkan rata-rata Gunung Sindoro Keledung 3,3 curam. Kita bandingkan dengan Gunung Gede Via Putri yang katanya juga cocok untuk pemula. Rata-rata 4,8 agak curam. Ternyata satu level di bawah Gunung Sindoro Via Keledung. Jadi kesimpulannya menurut kami, Gunung Sindoro cocok untuk pemula. Tapi harus naik ojek sampai pos 1,5 atau 1,3/4 ya. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah serta mendaki ceria. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.